Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan semangat belajar. Selamat datang di channel Fokus Matematika, di mana di channel ini kita akan kupas tuntas seputar matematika. Dan pada video kita kali ini kita akan membahas latihan soal transformasi geometri. Dan ini adalah latihan soal nomor 15. Tentukan persamaan bayangan kurva parabola Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 dicerminkan pada sumbu X. Nah, oke, langsung saja kita selesaikan. Jadi di sini ada parabola Y sama dengan X kuadrat terus min 6X plus 5. Terus yang dicari adalah bayangannya ya. Nah, yang dicari itu adalah bayangan parabola. Bayangan parabola. Nah, karena di sini bentuknya parabola, berarti langkah pertama adalah cari nilai D dulu ya. Cari nilai D. Ingat bahwa D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi D sama dengan, nah oh iya ini kan lupa ya. Kita ganti ini aja. Mana ini? Nah, ingat ya. Berarti kan Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Itu nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya min 6, dan nilai C-nya adalah 5. Nah, ini adalah hal yang harus diingat gitu ya. Berarti B-nya min 6 dikuadratkan min 4 kali 1 kali 5. Jadi D sama dengan 36 dikurangi 20. Maka D sama dengan 16. Nah, karena D 16, maka otomatis ini kondisinya akan memotong sumbu X. Gitu kan ya. Nah, karena memotong sumbu X, maka langkah selanjutnya adalah kita cari yang namanya titik potong. Nah, itu ya. Cari titik potong. Nah, bagaimana cara mencari titik potong? Ya, kita misalkan Y-nya itu 0. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Itu akan menjadi 0 sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Nah, kalau sudah seperti ini maka tinggal kita faktorkan. Jadi 0 sama dengan, nah ini ya, kita faktorkan. Karena X kuadrat maka ya sama-sama X gitu kan. Terus 5. Nah, 5 berarti kan ya 5 kali 1. Biar min 6 berarti min semuanya gitu kan. Otomatis nilai X1 itu 5 atau nilai X2 nya adalah min 1. Nah, terus kemudian kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita cari yang namanya titik puncak ya. Kita cari titik puncaknya. Ya, cari titik puncak. Ini kita tutup dulu. Biar diberi batas gitu ya. Terus kemudian setelah ini ya, setelah ini X puncak ya. X puncak itu kan min B per 2A. Jadi X puncak itu min, nah terus min 6 per 2 kali 1. Maka X puncaknya terletak di 3 gitu kan. Min sama min kan plus.
Lalu selanjutnya adalah Y puncak. Y puncak itu min D per 4A. Y puncak sama dengan min 16 per 4 kali 1. Maka Y puncaknya terletak di min 4. Nah, berarti titik puncaknya itu ada di ini ya, XP, YP. Itu di 3, min 4. Oh iya, untuk titik potong ya, untuk X-nya 5 berarti 5,0. Kalau X-nya X2-nya min 1 berarti min 1,0. Nah, ini kita sudah mendapatkan titik potong, mendapatkan titik puncak. Selanjutnya kita cari bayangan titik potong. Ini ya. Cari bayangan titik potong. Caranya gimana? Ya, ini kan ada 2 ya, 5,0 dan juga tadi berapa itu? Oh, ini bukan min 1 ya, keliru ya. Nah, ini 1. Nah, ini berarti 1,0. Nah, kita memilih salah satu aja ya. Kita memilih salah satu aja. Kita akan memilih yang ini ya. Kita akan pilih 0,5. Jadi 0,5 5,0 ya. Kenapa kita hanya cari satu titik aja? Karena ini kan untuk nanti mencari garis itu kan dibutuhkan satu titik yang dilewati aja ya di materi fungsi kuadrat itu. Jadi 5,0 ini akan kita cerminkan. Nah, sumbunya sumbu apa ya tadi? Sumbu X. Nah, berarti dicerminkan sumbu X, berarti kodenya adalah MX. Nah, ini nanti akan membentuk X aksen, Y aksen. Nah, kalau kalau dicerminkan sumbu X berarti X aksennya itu X dan Y aksennya itu adalah min Y gitu kan. Nah, tinggal kita selesaikan aja. Berarti X aksennya ya 5, Y aksennya sama dengan min 0. Nah, min 0 berarti gimana? Ya tetap 0 kan. Nah, berarti bayangan titik puncaknya itu ada di berapa? Ya 5,0. Nah, ini kita simpan dulu. Ini kita simpan dulu ya. Terus selanjutnya kita cari bayangan titik puncak. Nah, ya jadi bayangan titik puncak. Nah, ini kita cari ya. Cari bayangan titik puncak. Caranya gimana? Ya, sama ya dengan yang sebelumnya tadi. Jadi, kita tahu bahwa X puncak, Y puncak itu tadi terletak di 3, min 4. 3, min 4. Nah, sekarang kok min 3. 3, min 4 akan kita cerminkan. Jadi 3,4 3, min 4 itu ya. 3, min 4 ini kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, berarti kodenya adalah MX. Ini kan nanti akan membentuk X aksen, Y aksen. Nah, X aksennya itu adalah X, maka X aksennya ya 3. Sedangkan Y aksennya itu adalah min Y, maka Y aksen sama dengan min 4. Jadi Y aksen sama dengan 4. Nah, jadi kita sudah menemukan bayangannya, yaitu terletak di 3,4. Ini kita simpan lagi. Nah, setelah ini ya baru kita masuk ke soal, yaitu bayangan parabola. Nah, ini kita cari bayangan parabola. Cari
bayangan parabola. Ini kita pakai rumus X Y dulu ya. Ini materi SMP dulu ya. Jadi Y dikurangi Y puncak sama dengan A. Nah, terus dikali apa? X dikurangi X puncak dikuadratkan. Gitu kan? Nah, sekarang kita substitusikan nih. Y-nya itu adalah apa? Buat yang masih bingung, ini kita tulis ya. Y-nya itu adalah 0, X-nya itu adalah 5, lalu X puncaknya adalah apa tadi? 3. Ini ya, kita pakainya bayangan gitu ya. Lalu Y puncaknya adalah 4. Nah, berarti ini dimasukkan ke rumus tanpa bayangan aja nggak apa-apa, tanpa kode bayangan ya. Berarti ini apa namanya 0 ya, 0 dikurangi Y puncaknya berarti 4. Nah, ini kita cari nilai A dulu nih harusnya. Ini berarti X-nya itu 5 dikurangi 3 dikuadratkan. Berarti min 4 sama dengan A kali min 2 dikuadratkan. Berarti min 4 sama dengan A kali 4 ya. Berarti nilai A-nya itu adalah min 1. Setelah ketemu nilai A-nya min 1, kita kembalikan lagi ke rumus yang tadi. Y dikurangi Y puncak sama dengan A kali X min X puncak. Jadi di sini kita menggunakan angka-angka yang ada di bayangan gitu ya, meskipun rumusnya ini nggak pakai bayangan. Terus berarti ini 0 ya kan, dikurangi kok 0. Nah, ini berarti Y tetap Y ya kan. Terus kemudian Y puncaknya adalah 4. A-nya tadi berapa? Min 1. X-nya tetap X. X puncaknya adalah 3. Ini dikuadratkan. Berarti Y dikurangi 4 sama dengan min 1 kali X kuadrat. Terus gimana ini? Min 6X lalu plus 9. Gini kan? Nah, lalu kemudian Y dikurangi 4 sama dengan, nah ini berarti langsung disubstitusi, bukan disubstitusikan ya, tapi dikali dikali parabolanya ya. Jadinya adalah min X kuadrat plus 6X min 9. Lalu kemudian Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 9 plus 4. Lalu kemudian Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 5. Nah, jadi kita sudah menemukan bayangan parabolanya, yaitu Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 5. Nah, selanjutnya di sini ada soal latihan mandiri. Silahkan kamu coba agar kamu dapat lebih memahami materi transformasi geometri. Sampai di sini dulu video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.